Akhirnya Said Kori beralih dukungan ke Rabita Alawiyah, dan saya kira apa yang pernah saya pikirkan sebelumnya betul-betul terjadi, karena memang pada prinsipnya Said Kori ini tidak cocok dengan cara berpikir orang-orang Nusantara. Banyak orang mengatakan bahwa Said Kori ini termasuk ekstrim, termasuk saya kira Gus Fuad Pleret sudah pernah menyampaikan itu. Bahkan orang ini sering melakukan settingan-settingan, salah satunya ketika dia berhadapan-hadapan dengan Bahar Smaik, dan itu dia akui sendiri. Oleh karena itu, bagi kita, Said Kori ini memang bukan siapa-siapa, dia hanya cheerleaders ya dalam pertandingan sepak bola atau dalam perhelatan olahraga. Biasa ada yang berdiri di pinggir lapangan itu bersorak-sorak, ya itulah Said Kori. Oleh karenanya keberadaannya nanti di Rabita Alawiyah, di sana juga pasti hanya sekedar menjadi cheerleaders dan pasti tidak akan dihitung sama sekali. Apalagi orang sudah pasti mencurigai di sana sini. Disinilah masalahnya. Karena itu hari ini ada yang membongkar bahwa ternyata Diam Balelo ini karena buku nasabnya yang tidak laku, bahkan orang yang mau menerbitkan juga bukunya tidak percaya diri menerbitkan bukunya. Kenapa? Karena literasinya sangat jauh dari kaidah-kaidah ilmiah. Ini coba kita simak seperti apa informasi lengkapnya. Jadi begini loh. Jadi terkait petisi merah putih, misalkan Tengku Kori gak setuju karena ada Wahabi yang masuk, kan begitu kan? Terus nasab palsu diserang, kan begitu kan? Nah, itu sebenarnya nggak kayak gitu ceritanya. Yang memasukkan nasab palsu pertama kali di dalam polemik nasab ini lebih dalam, awalnya kan nasab palsu sendirian, ya kan, begitu cerita awalnya. Sekisaran 7 bulan atau 1 tahun yang lalu lah, pokoknya awal-awal kemunculannya nasab palsu. Nah, ketika dia muncul lalu direspon sama King Kong Halim, waktu itu masih aktif sekali King Kong Halim. Telepon ke saya King Kong Halim itu. Bertiga, saya, King Kong Halim, sama Fakuro Koba. Ini ada orang baru, kan begitu. Siapa? Nasab palsu sudah tahu? Sudah. Tapi kayaknya bukan Nahdlatul Ulama gitu. War Aswaja An-Nahdiyah begitu. Gimana? Ya nggak apa-apa. Ya kan dia posisinya di Yaman, bagaimana kita mencari data dari Yaman langsung gitu, atau fakta-fakta yang ada di Yaman, kan begitu. Ya nggak apa-apa, coba kita masukkan, kan begitu. Akhirnya membuat grup. Siapa di grup itu? Saya, King Kong Halim, Fakuro Koba, sama Tengku dan Gus Yakin. 5 orang saja, enggak banyak. Apakah Tengku tahu bahwa dia itu Muhammadiyah atau kalau sekarang dia sebut Wahabi? Tahu. Dari dulu sudah tahu. Kemarin itu cuma pura-pura aja enggak tahu Tengku. Itu loh faktanya. Kenapa kok dimusuhi? Karena nasab palsu dimintai uang cetak 5 juta, nggak ditransfer, nggak dikasih, itu sudah fix ya cerita aslinya. Kenapa dia marah ke saya dan dijelek-jelekkan saya di room-room? Karena bukunya tidak saya lanjutkan. Kenapa tidak saya lanjutkan? Tidak layak cetak. Amburadul tulisannya, kalau mau Den Zubir mau bukunya tak kirim. Kirim. Sudah beberapa saya edit, ya kan. Tulisannya amburadul, mana ini anak kalimat, induk kalimat, mana ini tulisannya Arab hasil skenan, nggak ditulis sendiri, saya ngetik sendiri, banyak yang sudah saya ketik. Minta waktu, katakanlah gini, saya memang salah. Salahnya apa? Menjanjikan cepat. Tapi begitu belum selesai, langsung diungkap di atas. Alkemi tidak punya utang pada saya, punya janji nggak ditepati. Diumbar-umbar dari room satu ke room yang lain, sama seperti nasab palsu. Kalau terkait Gus Hasan, mohon maaf saya luruskan nih, kenapa kok tengkar dengan Gus Hasan? Bukan karena ini. Karena duit juga, karena tidak dikasih bagian, karena bukunya Gus Hasan laku banyak. Kenapa kok? Karena dia ngomong sendiri ke saya.
Siapa yang ngomong? Tengku. Karena merasa pernah memberi asupan data. Oh, data ini gitu. Dikasih data. Merasa itu. Lalu minta bagian dari penjualan buku. Kan lucu. Jadi jangan salah, saya tak dengarkan ya nggak apa-apa sebenarnya, tak biarin, tapi biar nggak salah paham gitu loh. Jadi sejatinya sudah tahu, semuanya sudah tahu. Dan kenapa kok ndak saya proses? Karena ndak layak. Saya ini editor, ya kan, juga penerbit buku. Dulu selama 4 tahun penerbit buku, banyak buku yang sudah saya terbitkan. Jadi saya tahu layak atau tidak. Gitu. Begitu keterangannya. Hakimi. Terima kasih. Oke, Hakimi. Saya mau nanya Ini sedikit. buku 13 poin memahami polemik nasab itu di Shopee itu terjual 503 terjual sampai hari ini. 2000 ya. Ada yang dari Shopee. Ya, Dan nah, di tadi- Shopee-nya 503 ini. Oh, kan ada, cuman itu yang Iya, lain iya. tidak tahu. Yang di Per Shopee bulan itu. saja. Maksudnya buku yang dikarang sama Said Mudakari. Kalau di otak Ati kira-kira bisa apa di situ kira-kira? Ini banyak yang file-file yang salah-salahnya, amburadul gitu. Bisa Jadi dipahami? begini loh. Ya. Dia itu nulisnya seperti orang ngomong ketika debat. Wow. Ya paham. Ya mungkin ada strukturnya, cuman kayak orang debat. Maksudnya itu tulisannya amburadul, tidak tersistem sama sekali. Mohon maaf, tidak tersistem. Daftar isi, apalagi kok daftar isi ndak ada, ya kan? Terus apa subbab ndak ada, ya kan? Terus anak kalimat, induk kalimat ndak jelas. Itu sudah saya perbaiki beberapa. Tapi memang lama, apalagi saya ngetik Arabnya bagaimana, ngasih harokat pada kitab gundulnya. Lama, Pak. Lah, waktu itu memang saya kelirunya, tak kira itu tulisannya itu sudah fix, mateng. Makanya saya bilang seminggu Tengku, gitu. Ternyata amburadul sampai anu acong itu angkat tangan. Ketika saya suruh minta bantuan untuk ngedit kesalahan penulisan spasinya itu enggak spasi otomatis kayak gitu kan susah gitu loh, cara ngetik lurus semua kayak gitu loh, nggak pakai tab gitu, lucu kan. Nah itu persoalannya, cuman saya itu nggak mau nggak enak sama Tengku waktu itu, cuman kayaknya saya itu dihina-hina di atas ya, disemprot-semprot ya sudah, saya menghindar terus, nggak mau nanggepi dulu itu. Kalau Kalau tidak saya meluruskan yang ini tadi saya nggak ngomong. boleh komentar saya, Gus Alkemi. Ya Boleh boleh. nanggapi. Kalau saya itu gini Gus ya, ketika jenengan itu di dalam apa ya, timeline mendukung Said Khoury, membela Abaib itu, jujur saya setuju gitu. Kenapa saya bilang setuju? Karena apa yang sudah kita baca ini ya kan, itu tidak mewakili pertanyaan Kiai Imad ya kan. Nah ketika misalkan ini Said Khoury ingin membuat sebuah antitesis, ya itu jujur saya tunggu itu. Jadi ketika jenengan itu membuat timeline ya itu ya, dukung Said Khoury bela Abaib itu, lalu beliau itu membuat sebuah antitesis, ya kita mau lihat gitu loh, isinya itu apa. Karena ketika beliau nanti sudah menulis buku, nah disitulah momentum kita untuk bertanya balik kepada beliau. Lah nanti iya lanjut. Karena gini Gus ya, kita ini kan memperhatikan, pernah juga ya, saya itu pernah 2 kali nulis ya. Pertama itu skripsi, yang kedua itu tesis gitu kan. Bagaimana waktu saya itu tidak bisa serta-merta misalkan habis waktu hanya untuk bertemu dengan di Komal misalkan, diskusi gitu kan. Karena saya pasti akan memfokuskan diri untuk menghilang dari peredaran.
Kenapa? Karena menulis itu butuh satu apa ya? Satu effort, satu fokus gitu loh. Satu fokus untuk tidak, kita ini mau berbicara tentang apa. Nah, ketika kita berbicara tentang lingkungan, maka referensi yang terkait dengan lingkungan itu harus kita cari gitu kan. Nah, jadi saya melihat dari momentum itu. Jadi kalau misalkan sekarang ini ya Gus Alkemi, saya tidak pernah jahat nih. Saya tidak pernah berpikir negatif sama Said Khoury. Kalaulah misalkan beliau itu mau membuat tesis, antitesis gitu kan, jujur saya tunggu itu. Berapapun buku yang dia tawarkan, coba saya akan pertimbangkan untuk memilikinya gitu. Ya berarti kan itulah buah pikiran beliau gitu. Seperti itu Gus Alkemi. Iya, ya kayak gitu. Lah saya ini kan ketika gini loh, mohon maaf ya, saya bilang ke Tengku waktu itu. Tengku, ini buku pertama sampean kan, ini masterpiece. Kalau masterpiece, kita buat sebagus mungkin, desainnya bagus, covernya bagus, isinya layak. Saya berani bilang begitu karena saya itu penulis buku, sudah 8 buku lah paling tidak itu saya tulis. Itu loh. Dulu sebelum saya vakum untuk menulis gitu. Jadi saya paham sekali terkait literasi itu. Jadi ketika saya ngomong ndak layak, ya memang ndak layak. Kalau lu nanti itu kalau saya kasihkan terus kemarin itu jadi diterbitkan, mohon maaf, yang malu juga saya. Kenapa? Editornya Alkemi kan lucu. Itu loh. Pencemaran nama baik. Lah saya itu gini loh. Maka editor itu mau kita tanya sama Gus Romel ini, maka Gus Editor Alkemi. Tapi mohon maaf ya, ini mau tak benahi bukunya Tengku Khoury sebagus mungkin ya kan. Terus saya cetak sendiri, tak buat sendiri ya kan. Bagus. Tak tulis Tengku Khoury penulisnya ya kan. Meskipun itu mungkin saya edit sampai 50% lah untuk perubahan struktur dan sebagainya. Nah, habis itu jadwalkan debat dengan Tengku Khoury gitu. Habis itu apa? Saya ketika dia mendalilkan, kamu itu dalilnya keliru loh. Bagaimana saya dalil keliru? Ini adalah mulutmu sendiri gitu. Tulisanmu. Oh ya, itu Alkemi, itu udah benar itu. Pinter kamu. Iya. Karena gini betul, Gus Alkemi. Karena gini Kang ya. Yang jadi persoalan itu kita harus cek itu editornya itu siapa. Ini kan Gus Alkemi ngaku jadi editornya gitu kan. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan dalam Qomal ini semua terang benderang. Sekali lagi bahwa Said Khoury atau Tengku Muda Khoury ini yang membuat dia kecewa dan berbalik haluan itu bukan karena murni ilmiah, tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya pragmatis. Dia mencoba memanfaatkan situasi perdebatan nasab ini dengan membuat buku, tetapi bukunya sampai hari ini tidak terbit karena tidak layak secara ilmiah. Itu diakui sendiri oleh editornya. Saya kira jelas bahwa apapun yang dilakukan oleh Said Khoury ke depan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kepercayaan, termasuk di Robita sekalipun. Kenapa? Karena pasti orang seperti ini akan dicurigai oleh semua pihak bahwa dia ini hanya mendompleng untuk tenar lalu mau mengambil keuntungan, dan ketika dia tidak bisa mendapatkan apa-apa maka dia pindah. Orang ini lebih tepatnya sekali lagi disematkan sebagai cheerleader ya, cheerleader, penggembira lah seperti itu. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.